Kristen itu disebut mengikuti Kristus. Jelas nama Kristen aja pengikut Kristus. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Ini, coba, betapa banyak rangkaian yang harus kalian selesaikan. Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Saudara, tolong kalau ini bukan. Lalu pengikut Kristus palsu ini yang mana? Kalau ada, silakan tunjukkan. Kalau tidak ada, maka tergenapilah ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, orang yang tidak makan babi, orang yang tidak menyembah dirinya, orang yang bersunat, orang yang memelihara sabat, orang yang menyembah hanya kepada Hasem. Tak ada dogma dan doktrin di sana. Yesus berkata kepada mereka, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang datang kepada Bani Israel dengan memakai nama Kristus dan berkata, akulah Kristus. Apa kata Yesus? Dia, sang Mesias Kristus palsu itu, akan menyesatkan banyak orang. Sekarang, ada nggak pengikut di atas muka bumi ini selain Kristen yang terindikasi pengikut Kristus? Kalau ada, maka mari kita uji Kristus yang mana yang penyesat. Apakah Kristusnya Yesus atau Kristus yang lain? Kalau Kristus yang lain, mana Kristus itu? Tapi kalau Kristusnya Kristen, jelas yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Nah, saya kira itu saudara Al-KTP, sandaran kita nggak usah bergelut kemudian untuk menang kalah, nggak perlu. Kita berbicara mengenai hal kebenaran saja. Islam atau Kristen yang terindikasi pengikut Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Kristus. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada ummi, waspadalah kepada si buta huruf, waspadalah kepada si tukang kawin, waspadalah kepada ini, bla bla bla, nggak ada. Dia mengatakan waspadalah kepada Kristus. Sekarang tentu Anda akan mengatakan, oh bukan yang kami ikuti Bang Suma, tapi Kristus lain. Oke, silakan Anda tunjukkan kepada saya Kristus lain yang pengikutnya banyak. Karena Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus kalau itu bukan Kristen. Silakan. Oke, baik. Makasih Bang Juma. Saya mau tanya Bang Juma, apakah ada nubuatan Paulus di Al-Quran? Karena yang dimaksudkan Bang Juma kan pasti Paulus. Kalau saya tangkap dari ini yang Bang Juma kan, bahwa dialah Kristus palsu yang melihat cahaya di. Kenapa kau bertanya? Jawablah pertanyaan Bang Zuma tadi. Jawab dulu. Kok bertanya? Sabar. Jadi gini saudaraku Al-KTP, Paulus itu nabi. Dia bukan Kristus. Itu satu. Walaupun saya ada data banyak, kalau Paulus itu juga mengaku Kristus. Tapi sabar dulu. Yesus yang berkata, Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, satu, dan nabi-nabi palsu, dua, akan datang melakukan mujizat, tiga, dan akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, empat. Itu indikasinya jelas kan? Jadi bukan berpola kepada Paulus, tapi berpola kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Penyesat datang mengaku Kristus. Siapa itu? Coba Anda baca Galatia 1 Bang. Galatia 1 nomor 1. Kita baca sama-sama. Apa yang kemudian Paulus uraikan di Galatia 1 nomor 1 ini? Dia mengatakan dengan sangat jelas, dari Paul, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Kristus dan Allah dan Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia menerima 13 kitab menurut Paulus Galatia 1 nomor 1 bukan dari manusia. Mari kita lihat di dalam pengakuan Yesus dalam Yohanes 1 nomor 51,
Apa kata Yesus? Ini ucapan Yesus sendiri. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Siapa Kristus yang dimaksud oleh Paulus ini? Lalu yang kedua, Galatia 1 di nomor 11 dan juga nomor 12. Apa yang dikatakan kemudian oleh Paulus di sana? Dia mengatakan dengan sangat terang, sebab aku menegaskan, dia katakan seperti itu, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Tuh, dia menyebut Yesus, dia menyebut Kristus, tapi bukan anak Maria. Lalu Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus Kristus. Penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bergelar Yesus, tidak pernah bergelar Kristus. Berarti umat Islam lolos. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, Yesus berkata, bergelar Kristus. Kristen, keciduk, pengikut Kristus. Kristus yang bukan manusia, berarti Kristus yang bukan yang datang kepada Bani Israel. Oke lah, mungkin bukan Kristen. Lalu siapa pengikut Kristus selain Kristen? Silakan bantu saya. Mater. Ayo kawan, mumpung ada kesempatan. Ya, makasih Bang Juma. Silakan. Menurut saya yang saya teliti Bang Suma, Silakan. di Paulus ada kata-kata Yesus yang tidak didengar oleh orang yang bersama-sama dia sewaktu Paulus melihat cahaya. Yang dari cahaya itu keluarlah suara bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu masih ada yang dikatakan Yesus tapi tidak didengar oleh orang lain, hanya Paulus yang dengar. Dan kata-kata itulah yang kami imani sebagai Paulus diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan tentang Yesus ke seluruh dunia gitu. Iya, saya paham itu saudara. Coba Anda mundur selangkah. Ketika Yesus masih ada mengajar sebagai rabi, sebagai maran, sebagai rabam di tengah-tengah muridnya Bani Israel. Mundur selangkah. Yesus pernah dicoba oleh iblis. Benar-benar dicobai oleh iblis. Apa kata iblis pada masa itu? Lukas 4 nomor 6. Jika engkau menyembah aku, berarti iblis ini mau disembah kan? Sekarang Kristen menyembah Kristus bukan? Jujur kita. Ada enggak Yesus pernah minta disembah? Enggak. Yang minta disembah itu adalah yang datang kepada Yesus. Baca sekarang. Lukas 4 nomor 6. Itu jelas itu. Wahai Yesus, jika engkau menyembah kepadaku, maka aku akan memberikan kemegahan dunia ini beserta kemuliaannya. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis.
Berhasil tidak dia mencoba Yesus? Tidak, kawan. Tidak. Yesus manusia suci. Al-Quran menarasikan itu. Nabi yang datang tanpa ayah itu adalah manusia suci yang tidak akan mungkin tersentuh oleh iblis. Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14. Coba kita lihat apa kata Yesus, kawan. Yohanes 14 nomor 30. Kita lihat apa kata beliau, manusia suci ini. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis. Dan dia, si iblis, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dia tidak mungkin disalib. Iblis tidak berkuasa. Iblis ingin menyalibkan Yesus dengan merasuki Yudas. Nonsen, tidak berhasil, bro. Iblis ingin supaya Yesus itu mati. Dia merasuki kemudian orang-orang yang ada sekelilingnya, mempengaruhi imam kepala mahkamah agama supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. No, Yesus, Nabi yang suci, tidak akan pernah tersentuh sedikit pun oleh upaya-upaya makar iblis. Kata siapa? Bukan kata Bang Zuma, kawan. Kata Yesus, Yohanes 14:31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sia-sia iman Kristen yang berkata Yesus disalib. Sia-sia. Karena ternyata iblis beserta dengan sekutu-sekutunya tidak berhasil. Jangankan menyalibkan, menyentuh Nabi Yesus aja kagak, kawan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran datang menyelamatkan kalian. Untuk menyelamatkan, berbahagialah kalian, saudaraku, yang masih hidup di zaman kami. Para apologet Islam ini juga ada. Apa jadinya ketika Anda sudah masuk kubur, tidak sempat bertemu para apologet Islam? Lalu kemudian Lukas 4-nya nomor 6 Anda baca dengan teliti. Iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, wahai Yesus. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku, wahai Yesus, bagaimana mungkin iblis tidak tahu kalau itu Tuhan? Iblis itu tahu Tuhan itu siapa. Tidak mungkin Yesus itu Tuhan, di sisi lain iblis kemudian memerintahkan Tuhan menyembah dirinya. Mustahil. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, wahai Yesus, jika engkau menyembah aku, seluruh kemegahan dunia dan kemuliaannya akan menjadi milikmu. Iblis loh. Endingnya di mana? Baca nomor 13-nya. Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Coba. Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat huru hara penyaliban. Ternyata yang disalib dan yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus. Makanya yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Dalam Markus 16 nomor 12, Bang. Apa yang dikatakan? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Itu siapa? Dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Maka Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Itu siapa itu? Lalu setelah dia keluar, apa dikatakan? Kepada aku telah diberi kuasa. Tadi yang diberi kuasa siapa? Yang mengaku dalam Lukas 4 nomor 6 yang diberi kuasa siapa? Iblis. Apa kata dalam Matius 28? Dia mengatakan apa? Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu si opere. Itulah Kristus yang akan membawa manusia menjadi banyak
pengikut. Itulah Kristus yang membawa manusia menjadi banyak menjadi pengikutnya. Sorry. Termasuk Anda. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kaget Yesus. Lu siapa? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian juga, saudara KLKTB juga akan kaget loh. Selama ini di dunia, saya menyembahmu, saya menuhankanmu, saya mensucikan dirimu, saya memujamu. Tapi apa kata Yesus? Hanyalah daripadaku. Yang kau sembah itu adalah yang keluar dari kubur. Sedangkan kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman. Tapi kamu percaya kepada kedatanganku yang nggak ada ke Paulus, yang ada ke Ananias, yang ada ke murid-muridnya, yang ada di Pulau Patmos. Itu bukan saya, Cak Ayu. Karena aku sudah mengatakan, aku datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Aku berkata, jika ada orang yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Tapi kenapa Kristen percaya? Karena iblis penyesat, berhasil menyesat. Itu tas kan, nak? Itu tasnya Abah kan? Itu makanya tasnya, tolong please. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nggak usah kamu buka, biasa. Oke, lanjut, silakan dulu diambil alih, teman-teman. Ada tamu ini. Terima Silakan. kasih Bang Juma. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Kok diam LKTP? Ya, Adek, saya mau tanggapi sebenarnya. Tadi yang silakan. Bang Juma bilang pas bangkit dari kubur itu kan di Matius 28 ayat 5 sampai 6. 2,5 kan? Iya, silakan Bang, silakan. Udah selesai saya. Ya, lanjut. Mengapa waktu Yesus bangkit itu di Matius 28 ayat 5 malaikat menampakkan diri dan berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia telah ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Berarti Yesus sudah mengatakan, sudah menubuatkan bahwa dia akan bangkit. Oke. Coba Anda lihat kemudian di Matius 12. Ketika ada orang-orang Yahudi, orang Farisi datang bertanya, Guru, bolehkah kami minta satu tanda? Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu keluar. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi lalu keluar. Itu tanda untuk keluar di hari ketiga di perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ada tidak orang Yahudi hari ini menyembah Yesus yang keluar dari kubur? Ada? Sekte apa dari Yahudi yang menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Ada enggak? Ada enggak murid-murid 11 murid punya keturunan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu lawak bagi Yahudi. Lawak-lawakan bagi Yahudi. Memalukan. Orang Yahudi yang punya rumah, orang Yahudi yang tahu perkara, orang Yahudi yang tahu di TKP, orang Yahudi yang menyaksikan, merasakan, mencobai, melihat dan merasakan, ikut pada masa itu. Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan kemudian Yudas?
Mana keturunan Nikodemus? Mana keturunan Maria Magdalena? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Andreas? Mana mereka? Kenapa tidak menjadi Kristen? Kenapa? Karena mereka bukan angkatan jahat, kawan. Angkatan jahat Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Anda baca itu angkatan jahat tuh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan apa? Kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa itu? Siapa orang yang Yahudi, orang Farisi, orang munafik yang keluar menyeberangi lautan menjelajahi daratan, seangkatan dengan Yesus, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, lalu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Daripada dia sendiri. Siapa oknum itu? Siapa orang Farisi yang membuat sekte baru di luar Yahudi, mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya? Itu siapa? Coba Anda resapi baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios, Kristen. Terjawab bukan? Lalu siapa yang kemudian mengatakan itu? Yesus kan? Coba Anda lihat Matius 23. Ucapan Yesus enggak itu yang berkata, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada orang Farisi, ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang bertobat, pura-pura bertobat, menjadi rasul, kemudian menjadi pemimpin. Bagaimana mungkin dia mau mentobatkan orang-orang di Antioquia kalau dia tidak berpura-pura untuk bertaubat, untuk menyesatkan orang banyak? Kenapa demikian? Dia nabi, dia utusan. Pergilah, aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau katakan kepada mereka. Akhirnya dituntun dia sama si Kristus membuat 13 buku. Ini fakta, Bung. Makanya Al-Quran itu datang. Laqad kafara alladzina qalu. Ini Al-Quran datang untuk meluruskan kemudian. Celakalah orang yang mengatakan kemudian bahwa Allah itu ada 3. Mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa Isa telah dibunuh, telah disalibkan. Mereka dihukum. Apa hukumannya? Ya ini sekarang yang Anda alami. Bingung antara kebenaran akal atau kebenaran iman. Bingung. Berada di tengah. Mau meninggalkan sekutu cinta, mau masuk Islam, sulit. Uang 1 kali sebulan aja, 1 kali seminggu aja berat. Ini 5 kali, belum lagi nonot mau dipotong, berat. Iblis cuma mengatakan apa? Kau jangan masuk Islam, keluar. Kau pergi ke Edis. Edis itu penghuni surga. Itu buktinya. Begitu dia menghujat, dia lari ke luar negeri supaya masuk ke surga. Itu buktinya. Ikuti itu Edis. Itu pahlawan kita. Begitu dia menghujat, lari ke luar negeri. Itu untuk mendamaikan Nusantara ini, menghujat dari luar negeri. Jadi saudara, saya hanya mengatakan kepada saudara bahwa di atas bumi ini, selepas Yesus terangkat ke langit, satu-satunya makhluk, satu-satunya kelompok manusia yang memuliakan beliau hanya Islam. Yahudi enggak, Kristen apalagi. Kristen mana ada memuliakan Yesus? Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Oh, dituhankan. Itu penghinaan bagi Yesus. Nah sekarang polanya saya kembalikan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Datang tidak indikasi ini kepada Paulus? Datang, kawan. Datang. Anda di Islam pernah merasakan mencicipi Islam meskipun Anda masih ragu. Ya nggak apa-apa.
Tak masalah. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam Islam. Jangankan ente yang dari lahir sudah Kristen, orang Islam sendiri ada kok yang murtad. Saking tidak bisanya kemudian untuk istiqomah menjalankan perintah. Sikit-sikit azan, sikit-sikit sujud, sikit-sikit puasa, sikit-sikit zakat, sikit-sikit beramal soleh. Gak sanggup, mending ke Kristen. Enak di Kristen. Apa yang susah di Kristen? Tidak ada yang haram, tidak ada yang wajib, tidak ada. Sudah gitu dijamin masuk surga. Tapi yang jamin siapa? Kristus. Oh ya? Yes, Kristus yang mana? Ini Kristus yang mana ini yang harus diselesaikan. Karena ternyata penyesatan yang akan menyesatkan banyak orang, gelarnya Kristus. Naifnya Kristen itu adalah singkatan dari pengikut Kristus. Alamak, celaka kita ini. Untung ada Islam datang untuk kemudian memberikan butiran-butiran cahaya dari ilahi, bahwa keselamatan itu hanya bisa dipangku dan dirangkul dengan akal dan kitab wahyu. Maksud saya, wahyu itu adalah kitab suci Al-Quran. Ya kan, ini Kristen sekarang juga menggunakan kitab wahyu, padahal bukan wahyu itu. Maksud itu bukan nama wahyu. Kata wahyu itu hanya dalam Quran, dari dalam original teksnya. Nah itu dia saudara. Coba Anda lihat. Anda telusuri. Anda punya hati, Anda punya akal, Anda punya mata, Anda punya pikiran, Anda punya perasaan. Duduk, renungkan baik-baik. Renungkan. Tengok agama Islam. Ada nggak Islam itu menyerupai Kristen? Entah itu mengatasnamakan penyebutan Tuhannya, penyebutan kitabnya, gelar nabinya, gelar pembawa agama Islamnya. Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Tapi coba renungkan Kristen. Coba. Sudahlah kitab perjanjian lama miliknya Yahudi diambil. Tidak ada legalitasnya untuk mereka gunakan. Sudahlah perjanjian baru, kitab Roma, Filipi, Galatia, Tesalonika dan seterusnya. Tidak ada legalitas dari Yesus. Sudah begitu, masuk ke Indonesia pakai gelar Tuhannya umat Islam. Kitabnya mengambil gelar kitabnya umat Islam, Alkitab. Mengambil lagi Paulus dikatakan rasul, ambil lagi nabi, bla 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 dan seterusnya. Apa ini? Bukankah yang sering-sering menyamar itu adalah penyesat? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Anda sendiri mengatakan 1 Yohanes 4 nomor 4, waspadalah kepada roh-roh jahat, ujilah setiap roh yang datang, sebab banyak nabi-nabi palsu. Ada roh datang kepada Paulus. Kalau roh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, maka Paulus adalah nabi palsu. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam kitab saudara. Jangan pakai kitab Islam, karena nanti dibilang framing. Kita baca di dalam kitab saudara. Kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Ya. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 1 nomor 1? Kitab Yohanes 4? 1 Yohanes 4 maksud saya. Apa yang dikatakan di sana di kitab saudara? Jelas bahwasanya apa yang diterangkan harus waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang. Kata siapa? Kata kitab saudara. Apa dikatakan kemudian di sana? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah, roh itu adalah antikristus. Kejadian 6 nomor 3. Apa kata Allah? Rohku tidak selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti rohnya Yesus dan rohnya Bang Suma adalah sama-sama roh Allah. Lalu kemudian dikatakan, waspadalah, ujilah saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya ulang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Sekarang pertanyaan saya, adakah saudara pernah menguji roh yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah uji roh itu? Atau Anda hanya percaya saja? Karena roh palsu akan datang kepada nabi palsu. Kalau roh yang datang adalah roh palsu,
bukan dari Allah, tapi dari iblis. Maka yang didatangi itu menjadi apa? Menjadi nabi palsu. Sejak kapan Yesus muncul dengan hanya suara saja dan dengan hanya cahaya? Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, Aku Yesus berkata, aku melihat iblis datang, jatuh, turun dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Berupa cahaya. Sedangkan malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata iblis? Yesus, apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini, sama seperti engkau melihat dia ke langit. Coba. Dan sekarang kalau Anda bertanya kepada diri Anda datang kepada saya kawan, menangis Anda, menangis. Bang Suma, terima kasih Bang Suma. Oh Bang Suma, Anda menangis. Lalu setelah itu Anda berpaling. Ini tipikal apa? Apa yang merasuki Anda? Kira-kira makhluk apa yang ada dalam diri Anda yang kuat memegang? Saya tidak salahkan saudara, tapi yang saya salahkan adalah ular yang ada di dalam diri saudara. Ular tua, ular naga yang bertanduk 7 bermata 7 mungkin. Itu yang memegang Anda sampai dia tidak mau ikhlas melepaskan Anda. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa beriman lalu kemudian kafir, lalu kemudian beriman, Allah akan menambahkan kemudian semakin menjadi-jadi kekafirannya. An-Nisa ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, syahadat, lalu kafir, ketemu Edis, kemudian beriman lagi, ragu dia. Ini Edis ini jualan obat. Kalau dia adalah pengikut Yesus sejati, ngapain dia lari ke luar negeri? Harusnya dia berani di sini. Nyawa dipertaruhkan kemudian. Karena Yesus berkata, jika engkau tidak membenci ibumu, tidak membenci ayahmu, tidak membenci saudara-saudaramu, tidak membenci hartamu, bahkan tidak membenci nyawamu sendiri, kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Lalu ini benci nyawanya, dia sayang nyawanya, makanya lari ke luar negeri pakai daster. Karena dia sayang nyawanya, dia tidak benci. Tidak sama seperti kami umat Islam. Ketika ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan olok-olokan, maka apa yang terjadi? Allahu Akbar, takbir, jihad. Kami tidak sayang nyawa. Itu baru cinta sejati. Ini katanya Yesus, kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku jika engkau tidak membenci ayahmu, membenci ibumu, membenci anak-anakmu, membenci hartamu, bahkan membenci nyawamu sekalipun. Kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Lari ke luar negeri. Sayang dia punya nyawa. Jangankan nyawanya, tubuhnya pun sayang sekali dia. Padahal untuk menjadi pengikut Yesus harus berkorban jiwa dan raga. Kalau dia orang benar, tinggal di Indonesia, katakan A yang A, katakan B yang B. Di mana Bang Suma menantang dia offline berdebat. Mari kumpul bersama dengan Bang Suma. Kita sewa gedung, kami yang bayarkan. Kita diskusi offline. Bawa datamu. Matikan HP, matikan komputer, jangan ada internet. Duduk. Saya pun demikian. Tidak ada HP, tidak internet. Mari bahas Islam. Ayo. Berani, ada ilmu. Al-Quran mengatakan demikian. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Al-Quran saya mengatakan begitu. Keadaan yang Anda alami akan terjadi. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menyatakan itu. Apa kata Quran? Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu murtad kembali, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu Tuhan Allah Subhanahu wa taala turun tangan dengan keadaan itu. Dia turun tangan, Allah turun tangan. Lalu bertambah kekafirannya kemudian.
ketika sudah didatangkan pemahaman, penjelasan, uraian baik Al-Quran maupun Bible, tetapi dia sengaja mempertambah kekafirannya, kata Allah, maka apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Masalahnya, kami tidak bisa memaksa, saudara. La ikraha fiddin wa qulil haqqu min rabbikum, kata Allah. Kebenaran itu sudah aku tumpahkan semuanya. Yang mau beriman, tafadhal silakan. Yang tidak mau beriman juga tak apa. Tapi ingat, ada hari pembalasan. Di dalam pengajaran Yesus sendiri pun mengatakan, di dalam Yohanes 2, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29, apa kata beliau? Manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Oke, saudara, kembali lagi kepada poin penyesat yang datang setelah Yesus, bukan Nabi Muhammad. Penyesat yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, tidak bergelar ummi, tidak bergelar buta huruf, tidak bergelar sallallahu alaihi wasallam, tetapi bergelar Kristus. Silakan Anda renungkan. Nanti ketemu Edis, tanya sama Edis, Bang, benarkah Bang Suma mengatakan penyesat yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus? Tanya ke dia. Habis itu lihat jawabannya. Kalau dia mengatakan tidak, kasih dalil. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kalau dia mengatakan ya, nah kesempatan saudara Al-KTP uji dia. Nah, kita ini Kristen kan pengikut Kristus, Bang. Ya, sedangkan penyesat itu bernama Kristus, Bang. Ya, terus kalau Kristen bukan pengikut Kristus yang palsu, lalu mana kelompok besar yang disesatkan oleh Kristus tersebut? Di Islam itu bukan pengikut Kristus, Hindu bukan pengikut Kristus, Buddha bukan pengikut Kristus. Satu-satunya indikasi kuat cuman kita. Bagaimana ini saudara Edis? Anda sibuk ngulik-ngulik kata-kata dalam Al-Quran, tapi ternyata Anda tidak bisa baca Quran. Anda ngulik-ngulik Islam, tapi ternyata Anda tidak bisa kemudian membaca bahasa Arab, tidak bisa membaca hadits, sedangkan kitab hadits yang asli itu original teksnya kitab Arab, dan itu pun tidak ada tanda baca, tidak ada harakatnya. Bisa Edis baca? Ngapain? Kita kan orang Indonesia. Baca bahasa Indonesia. Nah, itu tipikal iblis itu kayak gitu. Disuruh baca Quran, saya sudah 13 tahun belajar Quran, bolak-balik disuruh baca ayu webo, au dia. Hanya bisa mengambil satu kata, habis itu dilihat di internet, oh ini kata ini begini, oh ini dari sini, oh dari sini. Itu ajanya. Sedangkan orang Islam itu dari usia 3 tahun sudah mengkaji Quran dan tidak membuat mereka menjauh dari Quran. Justru Kristen menjauh dari Bible. Apa buktinya? Yesus bahasa Ibrani, Bible bahasa Yunani. Orang Kristen Indonesia berapa persen yang bisa bahasa Yunani membaca Bible? Indek narakepeng. Nah itu dia saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau izin ibadah. Saya bukan mau mendoktrin Anda, enggak. Tapi tolong kata per kata, pesan yang saya sampaikan Anda terima, lalu kemudian Anda telaah. Ingat saudara, ketika kita sudah selangkah ditinggal oleh yang mengantar jenazah kita dari alam kubur, kita tak ada pilihan. Saya mau Islam dulu deh. Saya mau Kristen lagi. Enggak. Tanah akan menghimpit jasadmu, rohmu akan berhadapan dengan pencipta ini. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Seperti itu. Tanya ke Edis, penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat bergelar Kristus atau bergelar Rasulullah Muhammad SAW, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus? Kalau bergelar Kristus, Kristen, berarti yang harus diselidiki. Kalau kita ini penyidik, maka Kristen yang harus diselidiki. Benarkah Kristen ini pengikut Kristus yang penyesat itu? Kalau Islam sudah jelas tidak, karena Islam bukan pengikut Kristus. Saya kira begitu saudaraku. Terima kasih banyak guru-guru saya di sini. Mohon maaf saya kepanjangan. Itulah saya meskipun dalam suara serak,
Karena semangat ini kemudian giro ini untuk menyelamatkan saudara kita, wujud kasih sayang kita kepada mereka. Karena ingat, kepongahan, kesombongan, keangkuhan, ego, gengsi, sombong. Saya Kristen ngapain jadi Islam? Tidak akan bisa menolong setelah detik-detik kematian itu datang. Enggak. Tidak ada perlawanan. Ketika ruh sudah berpisah dengan jasad, tak ada lagi, oh saya kan ini. Enggak ada. Sama sekali. Bergerak pun tak bisa. Mulut tak bisa bicara. Yang berbicara adalah badan kita yang menjadi saksi. Tak ada lagi kesombongan. Hari ini kita bisa menolak kebenaran. Ini kan makan babi, itu kan Tuhan ciptakan. Yes, silakan. Ini kan sunat, itu kan cuma untuk orang Yahudi. Ya silakan. Yang kami sembah itu kan Tuhan datang dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Itu kan pada sisi. Silakan dengan kesombongan Anda. Silakan dengan keangkuhan saudara. Selama Anda masih bisa. Tapi ingat, ketika ajal sudah menjemput, itu sama sekali tidak bisa menolong. Yang menolong hanyalah kebenaran akal dan wahyu dalam kitab suci. Tak ada yang lain. Makanya Yesus memberikan kemudian resep. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Kenapa kalian susah menerima itu? Karena ada si penyesat yang mutar-mutar di ginjal, di otak, di kepala, di hidung, di kuping, di mata, di tangan, di kemaluan. Mutar-mutar terus. Enak ternyata di Kristen ini. Enak seenak-enak. Itu yang mutar sehingga kebenaran pun lumpuh. Tak bisa masuk ke dalam. Hati Anda gelap. Tidak ada cahaya menerangi jiwa dan pikiran Anda. Kenapa? Karena iblis sudah bertengger di sana. Bersarang di sana. Memberikan makanan-makanan yang haram. Sujud menyembah kepada yang bukan Tuhan. Semuanya dinikmati minuman-minuman haram. Semuanya. Semuanya. Maka jasad Anda terpenjara dengan iblis. Yang ada di dalam tubuh hanya jin, kafir, hanya setan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yambudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara yang setan, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, menolong setan di dalam menyesatkan manusia, membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Dan mereka dua kelompok ini yang kerjasama, yaitu jin dan jin kafir iblis dan juga manusia yang kafir, bekerja sama untuk menyesatkan dan mendurhakai Tuhan. Ketika ada orang menyembah kepada manusia, dia sudah durhaka kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, bukan dari manusia, tapi mereka menyembah kepada manusia, anak manusia, maka itu jelas dia telah berdosa dan durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu pasti. Tidak bisa diragukan lagi. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalau saya jadi Kristen, saya akan lari langkah 1000, lari sekencang-kencangnya menghindari agama tersebut. Karena masuk agama itu indikasinya akan diusir oleh Yesus. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat? Pakai namamu. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Bodoh kali aku mau di situ. Aku lari sekencang-kencangnya. Kalau perlu aku ateis. Ngapain aku beragama, ujungnya saya diusir. Saya kira begitu saudara, mohon izin, silakan Anda tanggapi waktu Anda mungkin 30 menit, Anda boleh menjelaskan apa saja, curhat apa saja, uraikan apa saja, dan teman-teman muslim, saya mohon izinkan beliau untuk menyampaikan unek-uneknya, jangan ditekan, jangan dipijak, jangan dihujat, jangan dibuli, biarkan beliau menyampaikan apa yang ada dalam renung pikirannya setelah mendengarkan penjelasan saya. Yang pasti, saya tidak kemudian berat sebelah. Saya juga mengambil data dari Al-Quranul Karim. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu kitab suci saya mengatakan. Di luar Islam neraka. Itu kitab suci saya mengatakan. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kristen di mana posisinya? Islam di mana posisinya? Alhamdulillah, silakan Anda renungkan dan pikirkan. Jangan Anda gadai iman Anda kepada Edis yang adalah manusia pengecut. Yesusnya mengatakan, kalau kau tidak benci nyawamu, kau tidak bisa jadi pengikutku. Dia sayang kali nyawanya. Oleh karena itu enggak patut dijadikan sebagai contoh. Demikian dari saya sementara kawan-kawan. Subhanakallahumma bihamdi.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibadah sejenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Ya, silakan Bang Al-KTP. Baik. Mau menanggapi, silakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bang Juma. Jujur Bang Juma, kalau yang melihat saya itu hanya Tuhan. Kenapa saya bilang saya Kristen? Karena kebanyakan taping dan orang menghujat saya, kau udah kafir, kau udah kafir. Sedangkan demi Tuhan ya, kalau saya bohong, saya nggak pernah ke gereja. Nggak pernah. Saya nggak selamat hari ini, 7 keturunan saya kalau saya berbohong. Bahkan sholat yang dulu yang saya 5 waktu, sekarang cuma sekali-sekali. Karena sudah renggang saya punya hati. Maghrib saya sholat, gak ada yang tahu. Walaupun saya dibilang kafir, saya tetap. Tapi yang saya cari itu diskusi adalah kebenaran, bukan pembenaran diri saya. Kenapa saya masuk Komal Muslim Kristen? Karena saya cari kebenaran. Jadi saya bilang yang lihat saya itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang saya cari itu kebenaran, Bang. Makanya saya bilang kenapa nggak ada yang kayak Bang Juma gitu. Kenapa nggak ada umat muslim yang begitu? Jarang saya ketemu. Jarang, itulah. Tadi saya lihat Bang Juma, saya naik tadi itu. Karena sampai saat ini saya nggak ke gereja. Saya masih di tengah betul. Yang Bang Juma bilang saya di tengah, saya bingung. Di lain pihak begini, di satu pihak begini. Saya belum ketemu gitu. Saya masih pelajari kedua-duanya. Bahkan saya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya pelajari. Jadi jujur yang tahu saya siapa hanya Tuhan. Saya kembalikan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan saya dan kita semua. Dialah yang tahu hati saya seperti apa. Kenapa saya begitu? Karena saya sudah duluan fitnah sama orang-orang taping saya tuh. Wah, fitnah ular budak, anjing, binatang, halal darahnya, KTP. Siapa yang nggak sakit tanpa mereka tahu apakah saya sholat apa tidak? Gitu loh Bang. Al-KTP. Jadi saya ya sudah panjang ya. Oke, makasih Bang. Jangan dipotong Gini, Bang, Bang, tadi Bang. Jangan dipotong. Tadi Bang Juma biarin dia ngomong Bang. Jangan dipotong, silakan. Jangan dipotong dulu. 30 menit nggak apa-apa, Jadi, silakan. itu aja Bang yang saya sampaikan. Hanya Tuhan yang tahu apa isi hati saya dan apa pribadi saya. Tapi jujur, demi Tuhan, demi Allah, demi siapapun dia yang menciptakan saya tidak pernah ke gereja setelah saya mualaf itu. Bahkan dulu Bang, saya sholat itu paling rajin saya Bang. Karena setelah saya dituduh begini, saya cuma sekali aja sholat. Ini tadi maghrib pun saya tidak sholat Bang. Kalau dulu saya dengar itu Allahu Akbar, saya pergi bahkan 11 kilo dari rumah saya hanya untuk supaya orang tidak mengenal saya, bahwa saya itu, karena di kampung saya itu ada satu tempat namanya Weta tuh, masjid itu jauh dia, jadi nggak ada yang kenal saya ke situ pakai mobil. Itu waktu itu saya live ada siapa Rasid dengan itu siapa tuh melihat saya tuh, saya pakai. Tapi susah saya jelaskan kepada umat muslim yang lain karena nggak ada yang mengerti. Hanya Bang Juma saya udah bilang, kenapa saya cari-cari Bang? Kenapa? Karena saya ingin kasih tahu. Karena saya rasa ada orang yang benar-benar punya cahaya, punya karisma yang mengerti gitu loh. Saya nggak ke gereja benar. Kalau saya ke gereja saya mati benar saya mati Tuhan. Saya mati 7 keturunan saya nggak selamat. Kalau saya pergi gereja minta ampun seperti yang disarankan pastor atau pendeta, saya nggak selamat. Karena saya belum menemukan kebenaran itu, saya belum menemukan. Saya di persimpangan, betul di persimpangan. Jadi setelah mualaf itu Bang, saya menyesal kenapa dulu saya sholat rajin. Kalau saya dengar mau sholat itu saya gelisah, saya mau pergi. Aduh, saya kemana? Sekarang enggak lagi Bang. Mulai hilang itu. Kenapa? Saya bilang kenapa ya saya berubah ya? Padahal dulu tuh sama ada kawan satu yang sering di dekat rumahnya ada masjid, dia lihat saya. Di mana kampungnya Bang? Oh di Rute. Kenapa jauh sekali? Dia bilang ya biasa lah Bang, enak di sini. Oh mereka rangkul saya baik-baik Bang. Umat muslim di kami di Flores ini baik. Kalau Anda kenal, aduh gak ada kata kotor dari mulut mereka Bang. Bahkan di warung Surabaya tuh kalau saya pergi tuh Bang, dikasih kopi makan gratis Bang. Saya bayar, gak usah, udah Bang, gak usah. Begitu baiknya umat muslim di sini Bang, walaupun mereka minoritas Bang. Luar biasa Islam itu Bang. Di sini kalau Anda pernah datang di tempat yang mayoritas Kristen, coba Anda lihat umat muslim baik banget Bang.
dia tunjukkan betul apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu ditunjukkan betul. Satu lagi bang terakhir. Setelah saya beli Al-Quran yang terjemahan itu, saya baca tuh saya belum menemukan. Jadi kalau tadi ada yang bilang saya mencari kesalahan, kenapa saya langsung bilang enggak, saya nggak, karena memang nggak ada saya begitu. Niat saya nggak ada. Sampai berani saya motong ngomong gitu kan memang nggak ada bang. Nggak ada saya niat. Saya mendengarkan dari kiri kanan kan wajar bang. Itu untuk supaya kita jangan satu pihak saja. Jadi saya tahu deh, oh begini gitu bang. Jadi terima kasih bang. Hanya saya menyesalkan karena saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya gelisah kalau dengar azan, tapi sekarang udah berbeda. Udah tidak seperti waktu dulu. Kenapa begitu saya masih bingung. Baik itu aja bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma. Kalau ada salah kata saya dari dulu atau kemarin-kemarin yang membuat sakit hati, saya minta maaf pada semua umat muslim. Tolong jangan memfitnah orang kalau gak tahu dulu siapa dia. Itu saya minta itu aja bang. Tapi bang, saya syukurnya apa? Ada beberapa Liener siapa lagi tuh? Liener, Rianti yang DM saya tuh umat muslim itu baik. Mereka bela-bela saya. Selalu dia walau udah biarkan Al-KTP, biarkan jangan gini. Mereka bela saya. Ada beberapa orang yang tetap DM saya tuh, tetap ini ke saya tuh ada. Jadi saya akui ya masih ada ya, walaupun dia tahu saya upload video-video Kristen, tapi tetap dia ngomong ke saya gitu, tetap dia ajak ngobrol, Bang Al-KTP gini-gini, tetap itu loh dikirimin video live-nya Muslim di sini, Komal Muslim itu. Baik itu aja bang. Terima kasih banyak Bang Juma semuanya, Bang Andi semua yang ada di sini. Saya mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan. Jangan turun dulu. Tapi Jangan kembali turun lagi. dulu. Ya? Jangan turun dulu. Iya. Ngobrol dulu kita. Iya, makasih ya. Siap. Santai dulu di sini. Oke, silakan Bang, silakan. Boleh Mau ngomong nggak bos? ditanggapi Bang Andi? Boleh ngomong ya bos ya? Ya lanjut. Ya, silakan Bang Andi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Andi, lanjut. Enggak, atau Banyuma udah balik lagi coba Banyuma. Pamit ibadah tadi. Tadi ibadah katanya. Jadi kalau Bro Al-KTP ini, saya juga waktu itu kan ada sebelum syahadat kan kita sering ngobrol dengan keluhan saya itu sudah sangat tertarik dengan Islam. Di hati saya sudah Islam, cuma karena faktor abang saja, termasuk mendengarkan ajan juga gitu ya. Terus kemudian memutuskan untuk disyahadatkan oleh Bang Juma. Tapi sesudah itu perubahannya cukup drastis begitu. Nah wajarlah kalau ada orang mengatakan Anda modus, kok jadi begini, kok lebih banyak berbahagia bersama Edis. Nah, netizen itu nggak bisa kita melarang untuk berpendapat. Mestinya kalau ada yang kayak begitu ya dianggap aja sebagai koreksi atas apa yang kita perbuat. Jadi iman Islam itu tidak tergantung siapa yang jajak berbicara, tapi dari tulus, dari hati yang paling dalam, kan itu intinya. Karena hati seseorang itu kita nggak bisa membacanya. Yang bisa dibaca oleh orang adalah aktivitas kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jadi tanggapan orang ya kalau menurut saya, kalau memang sudah memeluk Islam ya Islam aja. Tapi kalau enggak ya enggak juga kan gitu, enggak ada pemaksaan sih. Ya cuman yang saya sayangkan itu bro, kenapa sesudah bersyahadat tidak berjamaah? Nah, itu yang menjadi polemik sebenarnya selama ini gitu. Itu sih menurut saya pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dijawab pada malam hari ini supaya tidak ada lagi dusta di antara kita. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Ya kita Setuju Bang. Baik, kita minta saya kepastian. tanggapi Bang. Saya tanggapi Kita minta Bang, ya. terakhir. KTP. Kita minta kepastian Tanggapi dulu dulu. kepada Bang Al-KTP supaya tidak ada dusta di antara kita. Sebenarnya iman Anda itu masih Islamkah atau syahadat Anda udah cabut kembali? Nggak ada masalah kok kita itu. Itu aja sih. Terima kasih. Lanjut. Baik, Sedikit saya yang tanggapi Bang Andi. Al-KTP sebelum menanggapi, lihatlah Islam itu dari ajarannya, bukan dari orangnya. Tentang orang-orang seperti tidak melakukan sholat, kalau Anda melihat dari orangnya, ya kan? Harusnya Anda itu bertanya dalam diri Anda, ajaran Islam apa tidak mengajarkan sholat? Sedangkan kita tahu semua sholat itu ada yang wajib.
Nah, kalau ada orang yang tidak melakukan, berarti itu bukan ajarannya, tetapi adalah orangnya. Sama dengan seperti ini. Ada yang menganggap seperti, dinilai dulu ajaran Islam seperti apa toh? Gitu. Kalau Anda melihat tapingan seperti ini, Anda akan terombang-ambing dengan iman Anda sendiri. Silakan lanjut. Nah, ini dijawab dulu, ntar lupa lagi. Pak Al-KTP, Baik, Anda kan udah saya jawab dulu Bang syahadat. Andi yang Bang Andi. Anda udah syahadat. Ya, apakah syahadat Anda itu masih di dalam hati Anda atau syahadat Anda yang kemarin sama Bang Juma udah dicabut? Ini harus diterangin dulu biar netizen pada paham. Itu dulu Bang, baru kita lanjut. Makasih. Oke, sebelum dilanjutkan saya izin pamit dulu ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita dari Uploget yang mau naik, izin turun dulu ya teman-teman semuanya, Bang Zuma, Guru dan semua dan teman-teman yang lain. Iya, Ustaz. Oke, tapi sebelum saya turun, saya menitipkan suatu pesan kepada Al-KTP ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu penerima tobat. Namun ketika kemudian Fir'aun ya bertobat, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena nyawanya masih tinggal di kerongkongannya. Makanya di situ dikatakan qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun saja yang sekelas Fir'aun raja yang mengaku dirinya Tuhan di akhiratnya, dia mengakui bahwasanya agama yang dibawa oleh Musa kepada Bani Israel adalah agama Muslim. Dan dia berserah diri kepada Allah, namun tidak diterima tobatnya karena dia bertobat pada saat nyawa sudah di kerongkongan. Oleh sebab itu, sebelum nyawa Anda sampai di kerongkongan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Anda untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunda kami Bang Suma. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkuat lagi ya, siapa tahu lupa. Bang KTP kemarin Anda disyahadatkan oleh Bang Juma. Apakah syahadat itu masih tulus melekat dalam hati atau syahadat Anda udah dicabut? Itu dulu Bang, lanjut. Baik Bang Andi. Sebelum saya jawab itu, tadi kan Bang Andi sempat bernarasi bahwa kenapa setelah syahadat itu tidak berjamaah ya, maksudnya tidak Yuk. bergabung gitu kan? Yuk. Ya, itu kan saya bilang saya waktu di rumahnya Prater 3 hari. Setelah itu saya tuh kasih nomor ke Bang Andi dengan siapa lagi itu orang, berapa 3 orang ya. Tapi yang menghubungi saya selama 1 minggu, 2 minggu, hampir 2 minggu tuh nggak ada Bang Andi. Saya hubungi Maaf Anda, ya, Bang Andi ya. Enggak, saya hubungi Anda tapi di blok loh. Jadi saya nggak jadi hubungi lagi loh. Saya di blok. Ya itu setelah berapa minggu baru saya bro. Ya, oke, lanjut. Tapi sebelum itu saya pernah nelpon ke siapa nama ceria tuh untuk menanyakan tentang sunat dulu. Ya udah itu sudah. Tadi ya Bang Andi nanya apakah saya sudah cabut apa belum. Kalau cabut dan belum itu saya nggak melakukan apa-apa Bang Andi. Maksudnya tidak ada yang saya. Jadi saya memang di tengah-tengah. Yang tadi saya ceritakan, dulu saya rajin sholat. Jujur sekarang saya cuma kadang sekali. Kalau ada waktu saya lagi ke tempat ini saya dengar saya pergi. Kalau enggak saya enggak itu. Enggak kayak dulu gitu Bang. Seperti itu Bang Andi. Cabut apa enggaknya enggak, saya enggak ini Bang. Karena jujur saya belum ke gereja juga Bang Andi. Itu. Tapi Bang saya potong ya. Inti seorang muslim itu ya syahadat Bang. Nah kalau Anda di tengah-tengah berarti Islam itu tidak abu-abu loh, black or white. Hitam putih. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Jadi nggak boleh di tengah-tengah Bang. Lebih baik Abang sekarang menentukan sikap. Kami ini kan saudara juga di sini. Anda mau Iya, mencabut Bang, nggak ada, Anda mau mencabut nggak ada masalah tuh. Tetap kita berteman gitu loh Bang. Gitu sih Iya. intinya ya. Jadi saya buktikan Bang Andi, kalau saya memang cari kebenaran, saya beli Al-Quran yang terjemahan. Apa itu tadi saya mau tanyakan sama Bang Juma sebenarnya, apakah salah jika saya mempelajari terjemahannya sendiri gitu untuk memahami sendiri? Apakah itu keliru atau bagaimana? Gitu. Saya mau tanya gitu sebenarnya, tapi cuman nggak sempat jadi. Gitu Bang Andi. Memeluk Islam itu Bang, nggak usah terlalu jauh dulu, cukup syahadat dulu. Kemudian mau ngerti Al-Quran mau kagak, Anda syahadat tulus itu hidayah, itu nanti akan dicerdaskan kok. Yang penting rukun Islam itu pertamanya syahadat, sholat, puasa dan seterusnya itu sampai haji.
Itu dulu bang, basicnya dulu, nggak usah terlalu jauh dulu sampai ingin belajar Al-Quran. Dan memang boleh, tapi ini dulu intinya bang. Makanya itu saya tekankan di sini. Netizen sangat menunggu supaya nanti di kemudian hari tidak ada lagi prasangka buruk terhadap Anda. Kalau memang Anda, oh iya, syahadat saya cabut, saya kembali menjadi Kristen, ya tetap kita berteman, nggak ada musuhan di sini. Tapi kalau Anda benar-benar saya tulus syahadatkan Banyuma, kalau perlu saya disyahadatkan ulang, ya kami akan lebih mendekati Anda karena Anda adalah saudara seiman kami. Di samping saudara sebangsa dan setanah air, juga tanggung jawab kami saudara seiman. Tapi kalau abu-abu kayak gini, ya netizen jangan salahkan kalau mereka bebas berpendapat. Karena faktor dari Anda sendiri. Ya semoga malam ini Anda bisa memberikan sikap. Pernyataan sikap. Kira-kira begitu. Lanjut. Boleh masuk sedikit Bang Handi? Mohon izin guruku ya. Boleh Bang Handi. Siap. Yang perlu kita pahami juga bahwasanya ini ya buat Al-KTP. Jadi murtad itu ada tiga kriteria murtad itu ya. Yang pertama itu fi'liyah, perbuatan. Jadi ya, dia mengucapkan saya muslim, kemudian juga di hatinya yakin, tetapi perbuatannya itu selalu melakukan yang menyekutukan kepada Allah. Kemudian juga perbuatannya itu tidak sesuai dengan keislaman. Itu kemudian yang kedua adalah qauliyah, artinya ucapan. Itu ya, walaupun di dalam hatinya itu misalkan gitu ya, dia yakin dengan ibadah, kemudian juga mengakui Allah, kemudian juga sering sholat, tetapi ucapannya sering mengatakan, maaf ya, ini sebagai contoh, saya tidak percaya Islam, saya tidak mengakui Al-Quran, kemudian saya adalah Kristen misalkan, saya sudah melepas keimanan. Nah itu juga termasuk murtad. Kemudian yang ketiga adalah i'tiqadiyah. Ucapannya saya muslim, saya Islam, kemudian dia sholat, tetapi di hatinya itu tidak meyakini tentang keislaman, tentang Allah, tentang Rasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga ajarannya. Jadi di antara tiga kriteria tersebut ada apa belum? Sudah ada apa tidak? Kalau sudah ada berarti Anda kalau misalkan mau Islam lagi harus bersyahadat, karena itu sudah termasuk daripada murtad. Tinggal sudah ada salah satu tidak dari tiga kriteria tersebut. Itu lanjut yang silakan. Oh betul. Baik. Iya makasih Bang. Benar. Kalau yang Abang sampaikan tadi itu betul, karena ada salah satu, yaitu yang kedua tadi yang Abang sampaikan, bahwa saya bilang saya sudah Kristen kan. Saya pernah mengatakan itu. Karena tapi faktor yang mendorong saya begitu karena banyaknya fitnah apa segala macam. Tapi saya tidak menyalahkan ini ya, saya cuma bercerita yang saya rasakan, bahwa saya dibilang darah yang alkohol itu ya apa segala macam, itu yang mendorong saya kemarin, sehingga ya saya udah saya gituin Bang. Berarti ada salah satu tuh. Dan satu lagi Bang Al-KTP, untuk mempelajari Al-Quran tidak bisa belajar sendiri ya, tidak bisa belajar sendiri. Abang Al-Misi saya potong, bukan itu intinya sebenarnya. Kita ini pengen tahu dulu ini Al-KTP saudara kita ini mau kemana. Dia mau kafir atau dia mau beriman? Ini dulu Bang, jangan dijajal dulu ilmu Islam. Kita udah syahadat nih, kita pengen tahu hari ini, kita mau buka. Kalau udah bener-bener jati dirinya wajahnya, supaya netizen di luar sana menilainya nggak fitnah. Itu dulu gitu loh. Kita ini menghindari saudara-saudara kita di luar sana fitnah terhadap KTP. Jadi untuk menghindari fitnah pendapat yang macam-macam kepada saudara kita Al-KTP, malam ini dia harus memutuskan apakah dia kafir atau dia beriman. Itu dulu Bang. Kalau udah ada sikap dari beliau ini, baru masuk ke dalam apa yang perlu kita bantu. Jangan dibantu dulu Bang. Bagaimana mau membantu, pintu masuknya nggak ada. Oke, nggak bisa kita membantu orang kalau gejala awalnya kita nggak tahu. Sekarang kita mau tahu gejala awal apa, dia beriman atau kafir. Ini dulu, mohon maaf Al-KTP, supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, termasuk saudara muslim saya. Jangan sampai karena Anda abu-abu, saudara muslim saya berdosa dalam menilai Anda. Kira-kira begitu, silakan Bang. Baik, sebelum saya jawab Bang Andi, boleh saya bertanya? Misalkan begini, pengakuan mulut saya karena faktor tertentu saya mengatakan saya Kristen, tetapi saya melaksanakan sholat walaupun tidak sesuai yang dianjurkan dengan 5 kali. Apakah itu termasuk kafir, Bang? Iya.
Coba diulang lagi pertanyaannya bang, dipertegas biar netizen bisa membantu menjawab. Apalagi bang, silakan coba. Jikalau pengakuan saya di mulut bahwa saya itu Kristen dan kemudian saya menjalankan sholat walaupun tidak 5 kali sehari, maksudnya entah itu maghrib atau entah itu zuhur, apakah itu atau isya, apakah itu masih termasuk kafir? Ya kafir lah bang, Anda kan Kristen bang. Kafir itu bukan konotasinya jelek loh ya. Pengertian kafir itu adalah menanam ingkar terhadap ajaran Islam, ingkar terhadap Al-Quran dan Sunnah, ingkar terhadap syahadat. Itu namanya kafir bang. Kira-kira gitu penjelasannya. Itu arti kafir bang. Saya masih bingung Bang Andi. Ya tentuin sikap dong bang, supaya jangan gara-gara abang, saudara muslim saya ini berdosa memfitnah abang. Kalau malam ini karena ini live, tentukan sikap. Abang kalau tetap menjadi Kristen, jadilah Kristen yang baik, supaya teman yang lain sudah punya keputusan. Tidak ada lagi fitnah di antara kita, dan tidak ada lagi dusta di antara kita. Itu intinya abangku. Setuju ya teman-teman di sini ya? Setuju, Iya, setuju Bang Andi. Setuju. Setuju bang. Ya, setuju Bang Andi. Kalau pertanyaan Izinkan pernyataan Anda tadi mengatakan biarlah saya Kristen, tapi saya mencintai Islam. Ya nggak bisa begitu bang. Nggak bisa begitu. Ya Kristen ya kafir menurut ajaran kami. Tapi Anda tetap adalah saudara sebangsa setanah air. Kita ketemu masih bisa kopi bareng kok. Nggak ada permusuhan. Itu aja. Selesai kok ini urusannya bang. Tentukan sikap aja, nggak ada masalah. Atau kalau Anda ambil jalan tengahnya boleh. Kasih saya waktu 1 kali 24 jam untuk berpikir, yang nggak ada masalah. Saya mau mencabut. Saya mau mencabut. Karena ini menyangkut gini loh bang. Kenapa umat Islam marah ke abang? Anda datang menangis-nangis, Bang Juma menjadi korban mensyahadatkan Anda. Tahu sendiri Bang Juma adalah panglima kami, adik saya sendiri, dia adalah panutan Panglima Apologet Islam Indonesia. Tapi sesudah itu abang bergerilya di tempat lain. Artinya apa? Semua pendukung Bang Juma kecewa kepada Anda. Kalau Bang Juma mungkin bisa maklumi, tapi pendukung nggak bisa ditahan bang. Mereka bebas. Nah untuk itulah supaya tidak ada kemeluk, tidak ada polemik, tidak ada fitnah. Kasihan pendukung ini menyalahkan kedua belah pihak. Bang Juma kok terlalu mudah di-framing, terlalu mudah menerima, dimodus-moduskan kan gitu. Nah untuk itu abang, kalau memang abang ini nggak mau mengambil sikap, bisa nggak abang berjanji 1 kali 24 jam? Insya Allah saya akan menentukan sikap. Saya di Kristen atau saya syahadat ulang. Setuju ya teman-teman? Bagaimana? Ini ambil jalan tengahnya nih. Setuju Bang Andi, benar. Ya, Karena udah, selama ini setuju Bang Andi. ya, setuju. Karena selama ini kan itu tanda tanya kita itu kan Bang Andi kan Setuju. ke Bang Al KTP ini. Silakan Bang Al KTP. Baik, makasih banyak Bang Andi. Ya, jujur Bang Andi mengerti ya. Memang saya belum bisa jawab sekarang Bang Andi. Saya minta waktu aja. Karena selama ini sampai tengah malam bahkan sampai subuh saya itu mendalami kedua agama. Buktinya pernah saya tuh sampai subuh di ruang komal inspirasi dengan Bang Inspirasi Kehidupan. Pernah saya buktikan bahwa saya sampai subuh. Jadi saya masih minta waktu untuk menjawabnya Bang. Karena sampai saat ini saya masih mencari kebenaran itu. Tujuan saya masuk di Komal itu bukan untuk ini, tapi untuk mencari kebenaran itu aja tuh. Saya minta waktu aja. Terima kasih untuk semuanya, Bang Andi. Oleh pertegas, Anda sebenarnya ini tujuan ke Edis itu apa sih? Sering ngobrol sama Edis, tujuannya apa? Mencari ilmu kah? Atau ingin berkongsi sama Edis atau satu aliran atau satu tujuan bahwa Edis kan termasuk penista ya? Ingin berguru sama Edis atau ingin masuk bahwa saya ingin juga sama Edis menista Islam? Yang mana yang Anda
pegang di sana. Saya ralat dulu Bang Andi. Tadi kan Bang Andi katakan sering berbincang dengan Bang Edis. Jujur saya sekali aja. Silakan tanya Bang Edis atau mungkin cari videonya. Hanya sekali yang dulu pertama sekali saya masuk di Komala Bang Edis. Setelah itu tidak pernah saya masuk. Tapi saya mau Kalau minta nyimak pernah waktu dia sama Ustadz siapa? Berdebat sama Ustadz Wafi kalau nggak salah. Itu saya nyimak, saya ikutin. Tapi kalau saya masuk berdebat ngobrol dengan Bang Edis dua kali, sorry maaf 2 kali Bang. Pertama yang di mobil waktu saya lagi ini di luar, ketiga saya di kamar. Yang kedua di kamar. Waktu dia bilang dia mengundang saya untuk berbicara, ya 2 kali Bang Andi, mohon maaf 2 kali aja. Setelah itu nggak pernah lagi. apa sih menurut Anda Edis itu? Menurut Anda apa gitu? Punya ilmu? Menurut Anda nih, saya minta pendapat. Anda kan bisa berpendapat dong terhadap orang lain. Menurut Anda Edis seperti apa? Kalau menurut saya nyimak, saya nonton dia itu kalau dia lagi berdebat sama kayak Ustadz Wafi, sampai selesai saya ikutin Bang. Di situ saya cari kebenaran, karena kan kedua belah pihak. Kalau nggak percaya coba lihat sih, ada pernah berdebat sama sama Ustadz Wafi itu pernah, bahkan berkali-kali itu saya nonton terus. Bang. Dan tujuan saya nonton itu hanya untuk mendengar dari Bang Ustadz Wafi, mendengar Iya, dari pendapat dan komentar apa? Pendapat Anda menonton itu, pendapat dan komentar Anda? Kalau pendapat pribadi saya, jujur ya, kelemahan Bang Edis memang satu, dia nggak bisa secara utuh menguasai itu Al-Quran. Karena bagi saya menguasai Al-Quran itu berarti harus mengerti bahasa bacanya ayat Al-Quran gitu, pakai bahasa Arab itu memang wajib, itu harus tahu, itu kekurangan dia. Jadi kalau untuk dia bernarasi kan makanya bisa dipatahkan kadang sama Ustadz Wafi karena dia karena argumen, karena memang belum bisa berbahasa Arab itu. Jadi itu kekurangan dia kalau saya lihat. Oke. Antum Anda tahu Edis itu Kristen model apa? Denomnya apa? Tahu nggak? Kalau Bang Edis itu nggak pernah saya selidiki.